Hai guys, welcome to Talk Me. Selamat malam, dan malam hari ini spesial banget. Kita syuting lagi di luar, di lokasi yang sama seperti episode sebelumnya. Kita ada di Sanggar Ummah Budaya ya. Di sini bareng sama teman-teman dari Jagabaya Nuswantara. Sebelumnya selamat malam dan Rahayu. Rahayu. Pokoknya kalau sudah Rahayu berarti malam hari ini kita akan membahas tentang budaya. Iya, dan kita sudah melihat ada beberapa properti di samping-samping kita yang sangat luar biasa. Ini pertama kali akan membahas tentang keris yang bisa dikatakan pusaka ya, pusakanya orang Jawa. Orang Jawa. Dan malam hari ini Eka Risma nggak sendirian nih, ditemenin sama Rizky. Halo. Iya, ini co-host magang. Oke, langsung kita kenalin narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu pendiri dari komunitas Jagabaya Nuswantara nih. Langsung aja, ada Mas Wawang. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Rahayu. Rahayu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, jangan grogi ya Mas. Enggak, santai aja. Kita yang grogi ya. Oke, jadi topik kita malam hari ini akan membahas soal keris. Ya, seperti yang teman-teman sudah lihat di sini ada beberapa keris ya. Ada 3 keris. Ada 3 keris yang nanti akan kita bahas secara tuntas, karena buat Eka dan mungkin Rizky juga masih awam ya. Masih awam soal keris itu seperti apa dan apakah perbedaan keris dengan keris yang biasa. Karena kebanyakan orang itu menyimpulkan kalau kita menyimpan keris atau punya pusaka itu negatif gitu loh. Kayak, oh pasti buat persembahan, pasti buat ini gitu. Langsung kita bisa tanyain ke ahlinya. Oke, Mas Wang, mungkin bisa langsung dijelaskan nih definisi keris yang sebenarnya itu apa sih untuk awal dulu? Keris itu adalah yang umum diketahui oleh orang Jawa adalah sebuah alat senjata atau senjata tajam yang dimana fungsinya itu kalau dulu memang pernah dijadikan alat untuk berperang. Tapi semakin ke sini perkembangan zaman, keris itu hanya sebagai sifat kandel, hanya menambah percaya diri. Sifat kandel itu maksudnya menambah kepercayaan diri bagi pemiliknya. Itu keris. Hanya menambah kepercayaan diri bagi pemiliknya. Berarti keris juga termasuk senjata tajam? Iya. Termasuk senjata tajam. Bukan cuma hiasan yang tumpul gitu ya? Memang bisa melukai? Oh bisa. Bahkan keris itu kan diwarangin. Istilahnya warangan itu sebetulnya racun. Warang itu apa itu, Mas? Kalau pada saat penjamasan itu tahap terakhir itu diwarangi itu kayak direndam warangan supaya pamor itu muncul. Pamor itu gambaran pada besi atau pada bilah keris. Oke. Supaya muncul dan ya punya ketajaman itu ya? Iya, satu tajam juga pasti ada racunnya gitu ya. Arsenik itu racun, jadi pasti akan melukai dan akan bisa membunuh. Oh, ada racunnya. Berarti kalau Oke, jadi ada apa namanya tadi? Keris. Iya, ada pamornya. Ada pamor. Ada racunnya juga. Jadi hampir kayak kalau ular kan ada bisanya gitu. Jadi bukan cuma tajam aja tapi ada racunnya ya. Baru tahu ini. Sebetulnya kalau diwarangin jadi ada unsur itunya. Itu semua keris atau tertentu saja? Enggak semua, tergantung. Kalau kerisnya diwarangi ya pasti dia akan mengandung unsur itu. berarti itu diwarangin itu direndam gitu ya? Direndam. Oh. Direndam. Memang kalau warangan kena tangan biasa nggak ada luka sih nggak masalah. Cuman kalau Tapi masuk kalau sampai gitu masuk ya. ke tubuh itu akan menjadi berbahaya. Oke. Gitu. Apa namanya keris ini? Maksudnya Mas Wawang memang suka mengoleksi keris? Saya bukan kolektor. Bukan kolektor. Tapi kebetulan saya tahun baru menyukai keris itu tahun 91. Wah, udah lama. Iya, belum lama lah, 91. Okay. Awalnya saya juga nggak pernah terbayangkan bisa menyukai keris. Tapi karena ada sesuatu hal yang lucu dalam kehidupan saya pada saat itu, saya punya keris yang ini. Gitu. Pernah itu waktu itu saya posisi di Jakarta, saya masih di Jakarta, masih bekerja di Jakarta. Setiap tidur karena saya kasur aja di bawah, ini tak senderin di sebelah. Setiap jam 12 malam pasti jatuh. Jatuh sendiri. Iya, pasti jatuh. Setiap jam 12 malam. Jadi kalau misalnya kita mau positif mungkin kesenggol atau apa itu? Enggak, posisinya saya belum tidur. Oh, posisinya belum tidur. Iya, saya belum tidur. Nah, hari pertama tak biarkan saja, gitu Pak. Tak dirikin aja. Biasa. Besoknya seperti itu lagi. Kan buat saya jadi pertanyaan kan. Iya. Kok ini terus setiap jam 12 malam pasti jatuh. Jatuh gitu. Kan gitu. Nah, hari ketiganya kan tak berdiri lagi. Hari ketiganya jatuh lagi.
Karena 3 kali terjadi berturut-turut, maka saya tanyakan kepada kebetulan pembantu saya bisa dibilang dia bisa. Ya, dan itu pembantu saya perempuan. Nah, lalu saya tanyakan, Mbok, ini kok keris setiap jam 12 malam pasti jatuh. Nah, ini dia buka, dia lihat. Oh, ini Den, keris ini sudah ada isinya. Isi apa? Waktu itu saya nggak tahu lah, paham ya. Keris kok ada isinya itu. Ternyata katanya ini keris ada isinya dan isinya mau ikut dengan. Oh, gitu, mau ikut. Oh, terus saya harus gimana? Oh, ini keris harus dijamas. Akhirnya saya nggak bisa jamas, Mbok. Iya nanti diajarin. Akhirnya saya diajarin menjamas keris. Sampai diajarin menjamas keris. Dan akhirnya saya tahu yang namanya keris. Nah, tapi nggak sampai di situ. Saya hanya tahu jamas keris. Dan karena kebetulan saya di Jakarta punya eyang yang kolektor keris. Dan salah satu warisannya adalah tombak itu di situ. Saya belajar sama beliau. Dan belajar akhirnya diterangkanlah keris itu apa dan bagaimana filosofinya. Dan mulai dari situ saya menyukai keris. Berarti itu keris pertama ya? Iya, yang saya miliki. Oh. Itu kerisnya dari mana Mas? Maksudnya memang dapat atau? Ya, kebetulan gini. Ceritanya lucu lagi nih. Kakak saya dipinjami keris sama temennya. Nah, banyak temennya. Terus keris itu mau diambil sama yang punya. Sama temennya itu diambil. Tapi si isi keris ini katanya itu nggak mau pulang. Maunya di situ aja. Nah, dia minta keris yang nggak ada isinya apa-apa, kosong. Nah, udah gitu kan kita cerita sama bapak. Karena bapak tahu keris, dia ngirim keris ini. Nah, yang tadi jatuh satu terus. Nah, tapi isi ini nggak mau keris itu. Minta yang lain gitu. Akhirnya kita bingung. Ini udah dikirim sama bapak tapi nggak mau. Akhirnya kita jalan-jalan ke penjual barang antik di Jakarta, salah satu di Jakarta. Akhirnya dapat waktu itu tawaran pertama itu zaman segitu saya dapat harga 10 juta. Keris. Ya, pada saat itu. Tapi saya di situ cuma punya uang 1,5 juta. Saya tawar malah dinyek. Itu akhirnya kalau cuma ada uang segitu, ini kerisnya ditunjukin yang lain. Nggak ada yang bagus. Jelek-jelek. Bentuknya? Iya. Nah, kan waktu itu saya beli keris itu sama pembantu saya itu, sama si Mbok itu. Nah, akhirnya Mbok gimana, Mbok? Enggak, Dan. Eyangnya nggak mau yang itu, maunya yang tadi yang 10 juta itu. Gitu. Nah, setelah itu belilah yang itu, tapi Mbok coba eyangnya suruh bantu gitu kan. Nah, akhirnya si Mbok itu nggak tahu gimana lah komunikasinya benar, terus Dan udah tinggal pergi aja gitu. Jangan katanya suruh jalan aja. Udah benar si Mbok di situ aja. Saya berdua kakak saya jalan. Nggak lama dipanggil tanya, serius ini mau beli? Ya serius, saya cuma punya uang 1,5 juta. Akhirnya dikasihlah keris itu. Tadi eyang itu? Ya, yang minta itu. Kerisnya. Iya, nah karena akhirnya saya dapat yang beli itu, yang dikirim dari bapak saya kan nggak digeletakin itu, nggak dirawat. Nah itulah yang saya taruh di sebelah tempat kasur saya waktu saat itu yang terus dan 12 jatuh. Itu kan lucu. Keren sih. Kalau Mas Ram sendiri asli mana sih? Orang mana? Saya Banyumas aja, Purwokerto asli. Iya. Cuman dulu sempat tinggal di Jakarta. Iya, sempat tinggal di Jakarta mulai dari tahun 90 sampai 96. Setelah itu di Banyumas. Balik lagi. Tadi kan mengatakan kalau keris itu ada penjamasan. Iya. Bisa dijelaskan nggak nih? Mungkin banyak yang belum tahu penjamasan itu apa? Penjamasan sebetulnya bahasa lainnya ya dicuci lah, dimandikan. Karena itu biasanya orang Jawa itu setiap bulan Suro itu biasanya melakukan penjamasan, pencucian keris. Iya, pusaka untuk perawatan, untuk menghilangkan. Karena keris itu kan hampir setiap bulan kita kasih minyak. Tujuannya kan satu itu adalah untuk supaya dia tidak berkarat. Yang kedua pas dikeluarin baunya wangi. Saya nggak ada yang
bau duren sih jadi. Dan minyak untuk keris itu juga beda-beda ya, Mas? Khusus atau Ya selera lah. Oh. Selera dari pemilik aja sebetulnya. Bebas sebenarnya, Iya. tidak ada ketentuan harus. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya tergantung pemiliknya saja. Maunya bawa apa? Kalau kerisnya sebetulnya nurut-nurut aja. Nggak ada keris minta-minta ini. Iya, minta apa, minta yang mana gitu. Biasanya tuh kalau perbedaan untuk keris yang biasa sama ada isinya itu bagaimana ya Pak? Kalau sebetulnya kalau membedakan kita penting nggak sih sebetulnya? Iya. Pertama adalah kita penting nggak sih kita punya keris yang ada isinya gitu kan? Karena sebetulnya nggak semua keris pasti ada isinya itu nggak. Yang biasanya keris yang bertuah itu memang biasanya adalah keris yang kebanyakan adalah keris warisan. Yang sudah menjadi pusaka gitu kan, turun temurun gitu kan, biasanya seperti itu dan dibuat benar-benar oleh empu yang melakukan ritualnya pada saat membuat keris. Nah, untuk jenis keris sendiri kan ada yang warnanya kuning, dari kuningan itu sebetulnya nggak bisa disebut keris. Oke. Iya, karena ada 3 syarat pembuatan bahan untuk pembuatan keris itu ada 3 syarat, yaitu besi, baja, yang kedua bahan pamor. Kalau dulu pakai meteorit, kalau sekarang pakai nikel. Nikel. 3 unsur ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, itu benda itu walaupun bentuknya kayak keris nggak bisa dibilang keris. Beda ya? Iya, minimal ada 2, besi dan baja. Karena ada keris yang tanpa pamor kan. Nah, itu minimal. Dan cara pembuatannya bukan dicetak, tapi ditempa. Dipanaskan itu tempat, itu baru nanti dibentuk, itu baru namanya keris. Keris. Iya. Dan keris itu juga punya nama masing-masing nggak sih, Mas? Atau balik lagi ke pemilik? Kalau nama itu kan biasanya dilihat dari dapur. Dapur itu ada pakemnya memang, ada ketentuan sudah dari sananya. Itu ada yang namanya, makanya ada yang terkenal tuh Nogososro, karena dapurnya itu punya bentuk naga di dalam. Keris itu ada gambar naganya. Oh gitu. Iya. Boleh ditunjukin nggak Mas tadi keris pertamanya? Oh, keris pertamanya ini. Iya. Kerisnya nggak bagus. Sekarang punya berapa nih Mas? Saya nggak pernah ngitung. Oh nggak pernah hitung? Pasti banyak banget yang tidak terhitung ya. Nggak pernah hitung. Dan kalau kita mau, ini kan kadang-kadang melihat orang, kalau buka keris kan kayak gini dulu, itu bukan berarti kita tuh lagi nyembah keris. Iya. Artinya itu. Tapi itu adalah tata cara, aturan, etikanya. Etika. Jadi nggak sembarangan ya. Sama halnya dengan jenengan mau naik mobil, aturannya buka pintu dulu. Nggak langsung di starter kan gitu. Nah, seperti itu. Oke. Jadi itu jangan hanya, salah paham ya. Terus pakai apa? Pakai seatbelt gitu kan. Aturan aja sebetulnya. Itu juga seperti itu. Kalau saya seperti itu. Aturan seperti itu hanya ada di Banyumas, Jawa, atau hampir semua orang meyakini bahwa aturan seperti itu, cuma ya mungkin pemahamannya beda. Tapi kalau saya pemahamannya itu hanya memang aturannya, etikanya seperti itu. Kalau sama aja dengan jenengan melewati orang bilang apa nuwun sewu dari langkung terus bungkuk gini, itu kan etikanya aja, tata caranya. Nah ini kerisnya. Harum ya. Wangi. Dan nggak ada bagus-bagusnya ya. Bagus ini. Nggak ada bagus-bagusnya. Dan ini kalau secara ilmu keris pun, ini pesi ini nggak utuh. Ini cacat ini. Dari beli udah seperti itu? Iya, ini dari beli. Ini namanya pesi. Nah, pesi itu masih tajam nggak Pak? Kenapa? Masih tajam. Ya tajam. Mau dicoba? Kalau senjata yang sekali dibikin terus nggak pernah diasah cuma keris. Tapi tetap tajam. Tetap tajam. Iya. Itu keris. Kalau yang lain kan mau peso mau apa ya? Kadang harus diasah dulu biar tajam. Gitu. Nah ini bentuk kerisnya seperti ini. Dan ini yang namanya keris look. Keris kan ada yang look, ada yang lurus. Nah kalau ini look dan di mana ini terdapat sebuah ricikan. Ini ada yang bentuknya kayak alis. Ini nama. Ini yang seperti alis namanya tikel alis. Tikel alis. Iya, yang kayak belalis sebetulnya ini kalau ini panjang itu namanya kembang kacang. Ini yang lancip seperti ini kecil di sini yang ditutupi kembang kacang itu namanya jalen. Terus
kalau ini sambungannya ini namanya gonjo atau ganja atau gonjo. Ya, hanya satu-satunya ganja kalau dibawa kemana-mana nggak ditangkap polisi. Beda ya. Beda dengan ganja. Oke. Iya. Nah, dan yang namanya gonjo ini selalu tengahnya lubang untuk masukkan besi ini. Nah, dan ini kalau di filosofi Jawa itu simbol dari lingga yoni. Iya. Kalau lingga yoni itu kan memiliki makna kesuburan, kekuatan, keabadian gitu ya. Nah, itu maknanya pun itu seperti itu. Oke. Terus kalau di tengah sini ada kayak legok ini, namanya pecetan. Atau belumbangan ada yang menyebutin. Kalau di sini ada kalau yang masih bagus itu ada yang bentuknya kayak gitu. Itu namanya gereneng. Sampai hafal ya, Mas? Karena pasti mempelajari ya. Iya, karena saya pelajari. Karena kalau cuma tahu keris kayak gini toh, ya udah. Ya sayang karena kita nggak akan pernah tahu apa pesan di dalam keris ini. Betul sekali. Kan gitu. Dan yang namanya look ini bisa dihitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini. 9. Oke. Ini baunya wangi banget ya. Dan ini beda-beda nggak, Mas? Setiap keris baunya? Kalau kebetulan sama. Saya hanya punya 2 selera bau keris. Kalau keris yang saya minyaki, saya hanya pakai cendana dan melati saja. Tidak pernah dengan yang lainnya. Ada yang bau melati, Mas, di sini? Yang melati kayaknya ini keren ini. Kalau ini dapur yang paling aneh, dia nggak punya ganja atau gonjo, tadi nggak ada sambungannya, memang asli ini. Kalau dapurnya ini namanya Cundrik, karena ini look 5 namanya Cundrik Pandowo. Gitu. Iya. Itu. Jadi dan kalau yang itu kan yang panjang di belakang ya. Iya. Kalau ini depan malah. Di depan. Itu bedanya di situ. Berarti ini sama aja itu ya. Warisan ya, Mas? Iya, kalau ini termasuk salah satu keris warisan dari leluhur. Ya, dari eyang. Ini. Kalau yang ini. Berarti bukan keris biasa ya malam ini. Keren banget ini. Berarti masih banyak lagi ya, Mas? Masih banyak. Yang namanya keris itu kalau dipelajari nggak ada habisnya. Ini belum bicara sampai filosofi warongkonya ini. Iya. Saya mau tanya untuk pencucian kerisnya itu ada tata caranya nggak, Pak? Kayak misal pakai kembang atau pakai apa? Pasti ada. Iya, pasti ada. Kita dengan air kembang, dengan air jeruk, itu pasti dengan membakar minyak. Tapi semua ada fungsinya masing-masing. Iya. Bukan untuk kayak bakar minyak, bukan berarti kita memberikan makan pada isi keris itu. Keris yang nggak ada isinya pun perlu dijamas. Karena perlu dirawat. Banyak sekali yang mungkin salah paham ya. Kebanyakan kalau kita menyimpan sebuah benda pusaka itu dikasih makan nggak? Kadang kan banyak yang seperti itu. Padahal nggak, tujuannya juga tidak seperti itu. Nggak seperti untuk menjaga dan merawat. Kalau kita bicara keris ada 2 ya, keris ageman dan keris tayuhan istilahnya. Keris tayuhan berarti keris yang dimana dianggapnya punya tuah, punya isi. Gitu. Kalau yang ageman itu adalah keris yang hanya dipakai untuk pelengkap busana Jawa. Itu jadi, dan dia benar-benar keris yang mungkin dari cara prosesi pembuatannya pun nggak seperti yang tayuhan. Nggak harus melihat mungkin si empu ini nggak perlu puasa, mungkin si empu ini juga nggak perlu yang namanya menggunakan ritual yang macam-macam itu. Tapi itu kalau untuk yang ageman. Tapi kalau yang biasanya pesanan khusus yang tayuhan, termasuk tayuhan itu memang pasti dilakukan dengan ritual-ritual khusus juga. Oke, luar biasa ya. Kan banyak juga nih, Mas, orang yang mungkin terlalu berlebihan gitu loh, menyembah. Bisa dikatakan terlalu berlebihan menghormati apa yang benda pusaka yang mereka punya. Jadi kayak menyembahnya tuh kayak lebay banget. Itu gimana tuh pendapatnya Mas Lawang soal hal itu? Ya, ini kalau pendapat saya, pendapat pribadi. Sebetulnya itu adalah hal yang sangat salah. Salah ya itu? Iya, karena gini, bagaimanapun juga belum tentu keris itu memiliki tuah. Belum tentu. Kalau punya
punya tuah pun seharusnya kita itu minimal itu menempatkan sejajar. Oke. Ya, sejajar, bukan di bawahnya. Kalau kita sudah menyembah itu kan berarti kita di bawahnya. Nah, ini salah. Katanya manusia kan makhluk yang paling sempurna. Nah, kenapa harus menyembah dia gitu kan. Nah, jadi kalau punya keris pun terus menganggap bahwa dengan saya punya keris nanti rezekinya lancar. Itu meyakini nanti rezekinya lancar tanpa bekerja ya nggak mungkin. Iya. Kan gitu. Berarti sebetulnya kalau punya keris tetap bekerja terus rezekinya lancar belum tentu dari kerisnya. Iya, bisa jadi emang hasil usaha kita sendiri. Nah, gitu. Betul, dan itu dari sana juga pembagian yang sudah menentukan. Iya. Kalau keris dibikin ini untuk kerezekian kayak ada pamor umpamanya waswutah gitu ya. Kan diyakini dia akan membawa kerezekian. Itu hanya sebuah doa yang berbentuk pamor. Harapan yang berbentuk pamor dari sang empu. Bukan berarti keris ini bakal menjadi penarik rezeki. Iya. Itu loh. Iya, tuh teman-teman bisa didengerin ya, jangan sampai salah pemahaman ya. Terus jangan selalu juga langsung menyimpulkan negatif kalau kita belum tahu, karena pasti di setiap benda pusaka dan doa-doa atau seperti ada bunga dan kemenyan itu pasti ada fungsinya dan maknanya masing-masing. Ya, untuk seseorang yang mempunyai keris itu entah itu yang berisi atau yang tidak, itu bertentangan dengan agama nggak ya Pak? Nah, ini tergantung sudut pandang orang masing-masing ya. Kalau saya sebetulnya nggak ada hubungannya dengan agama, itu nggak ada hubungannya. Jadi boleh nggak boleh ya pasti boleh. Nggak ada hubungannya kok. Iya. Kan gitu. Saya kan hanya cuma memiliki doang. Makanya ini kan menurut saya seperti itu. Karena itu akan menjadi hubungan kalau kita menuhankan ini. Iya. Itu akan menjadi ada hubungannya dan itu nggak boleh kan gitu. Udah jelas-jelas bukan Tuhan loh, ini keris kan gitu. Iya kan? Nah itu menjadi salah gitu. Tapi selama kita menganggap bahwa ini adalah keris, adalah benda pusaka yang kan gini, pusaka buat saya. Tapi apakah pusaka buat jenengan? Kan belum tentu. Mungkin pusakanya jenengan lain, ini perhiasan. Iya kan betul. Gitu. Kalau tukang batu mungkin cetok atau pacul. Iya. Kan gitu. Jadi pusaka saya belum tentu menjadi pusaka buat orang lain. Itu kenapa saya sebut pusaka? Karena ini hanya suatu benda yang saya anggap istimewa. Oke. Gitu kan. Membuat saya tambah percaya diri. Saya bangga ini saya punya ini. Iya. Karena saya punya warisan dari leluhur. Menjaga. Ya. Kan gitu kan. Iya. Betul. Oke, balik lagi ke keris ya. Itu kan pasti ada yang bentuknya kecil juga ya, Mas? Ada. Itu keris juga itu? Iya, bisa. Kalau yang sangat kecil iya. itu sebetulnya banyak yang disebut keris sajen atau sujen. Itu dulu hanya sebagai pelengkap sajen. Oke. Gitu. Makanya itu nggak bisa dibilang keris, karena keris ya itu tadi ada standarnya dari bahannya, lalu ukuran panjangnya, ada minimalnya. Look aja, kalau yang namanya look itu aja nggak ada yang genap kan, semua ganjil. Dari 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Kalau 3 namanya jangkung, kalau 5 Pandawa, kalau 7 Sempono, 9 Jigja, 11 Sabuk Inten, 13 Sengkelat, 15 ke atas itu sudah disebut Kalawija. Beda-beda. Ada maknanya juga ya dari itu lengkungan tadi kan itu. Iya. Total dari looknya itu. Iya, jumlah itu. Jadi ada pakem namanya itu seperti itu. Biasanya kalau misalkan keris kan pasti juga ada kelas-kelasnya, bisa dikatakan gitu. Keris yang paling bagus itu yang seperti apa? Seperti apa? Kalau keris paling bagus dan paling mahal pasti kinatah. Itu artinya dia ada ini dari emas. Itu biasanya itu pasti itu dari ada berliannya gitu. Nah, ya pasti mahal itu. Mahal. Iya. Terus yang kedua itu biasanya yang mahal itu adalah keris tua dan langka. Itu mahal. Memang yang dicari gitu ya. Iya. Tidak semua orang bisa punya. Misalnya kalau kayak kita nih orang biasa yang tiba-tiba pengen beli keris aja, itu juga nggak salah ya Mas sebenarnya? Nggak salah, malah justru disarankan kalau jenengan punya darah Jawa. Karena itu adalah simbol warisan leluhur dari tanah Jawa. Itu yang sudah diakui oleh UNESCO. Keris itu. Ya, dunia aja mengakui loh. Kenapa jenengan nggak mau mengakui itu?
Harusnya bangga kan punya keris. Tapi gini, kita kan misal sama-sama orang Jawa dan kita punya leluhur Jawa, apakah semua yang kita punya leluhur Jawa itu akan diwariskan keris atau balik lagi tergantung pusakanya masing-masing? Enggak, kalau semua itu enggak tergantung karena ada sisi kalau zaman dulu kan kalau kelas rakyat biasa ya dia nggak punya keris gitu kan biasanya, tapi minimal lurah atau apa dia punya ke atas gitu kan. Kalau akhirnya ada yang diwariskan, bahkan zaman sekarang yang tua atau mbahnya mewariskan sama anaknya dijual atau mungkin dilarung dibuang. Nah itu makanya berhenti, nggak bisa lanjut. Nah, padahal ada filosofi keris kenapa looknya ganjil. Apalagi kalau itu memang peninggalan dari leluhur gitu. Filosofi keris look ganjil itu kalau di Jawa, kalau genap itu artinya sudah berhenti, sudah genap, selesai. Tapi kalau ganjil berarti terus berlanjut. Artinya keabadian. Makanya si empu, leluhur kita itu berharap keris itu tetap abadi. Terus, kalau itu diharapkan fungsinya sebagai rezeki, ya berharap rezekinya itu ya abadi, ngalir terus. Itu maknanya seperti itu. Oke, selanjutnya kalau misal tadi kan Bapak bilang kalau misal ada orang yang nggak mau pelihara keris itu nanti dibuang, itu kalau misal dibuang ada dampaknya nggak ya Pak buat yang buang gitu? Kayak misal kerisnya ada yang berisi gitu. Ya kalau ini kita bicara keris berisi ya, nah, isinya apa? Isinya kalau itu isinya besi. Isinya besi. Ini itu pasti kalau ada tuahnya, ada ini pasti akan ada efeknya, resikonya pun seperti itu. Ya pengalaman juga kita pun seperti itu. Saya diwarisi keris ini dari leluhur, dibawa oleh eyang saya ke rumah, lalu saya rawat. Tapi ada yang sebetulnya harusnya kalau menurut aturan ini, saudara saya, tante saya ada yang lebih berhak. Maka dia minta, datang ke tempat saya dan meminta keris itu. Nah, karena diminta dan saya tahu dia memang berhak, karena kalau urut-urutannya turun-temurun iya, gitu ya. Saya kasihkan dan dibawa ke Semarang. Tapi sebelum dibawa saya itu kasih pesan, kalau ada hal-hal yang tidak baik di dalam keluarga jenengan, itu sebaiknya keris jangan dijual, diberikan orang lain atau dibuang, tapi kembalikan ke sini. Supaya apa? Supaya keluarga jenengan juga akan kembali baik. 1 bulan kemudian tiba-tiba dia datang. Itu masih satu keluarga ya Mas? Satu keluarga. Makanya karena saya juga tahu dia itu yang sebetulnya kalau urut dia lebih berhak daripada saya karena dia lebih tinggi daripada saya kan urutannya gitu kan. Nah, katanya balik lagi dan dia bercerita terjadilah sesuatu di dalam keluarganya karena ingat pesan saya, dia nggak buang, dia nggak jual, tapi dia kembalikan keris itu ke saya dan keadaan keluarganya juga baik-baik saja kembali. Tapi mungkin nggak sih Mas, kayak misalkan seandainya nih, misalkan Mas Wawang memang punya banyak keris gitu kan, terus ada satu titipan yang masih belum tahu akan dikasihkan ke siapa, dan suatu saat mungkin kayak misalkan tiba-tiba kenal sama Eka atau kenal sama Rizky, terus ternyata keris yang selama ini dititipkan tuh memang untuk kita gitu, itu mungkin terjadi atau enggak? Sangat mungkin. Dan kita sebagai penerima harus bersikap seperti apa tuh seandainya itu terjadi? Ya kalau sebetulnya gini, kalau ini beda-beda ya. Ini menurut saya ya. Kalau menurut saya, kalau saya yang mengasih, itu saya jamin jenengan nggak ngapa-ngapain, cuma sebulan sekali, terserah hari apapun, itu ngerawat, diminyakin, dibersihin, itu udah cukup. Hanya secukup itu sudah? Iya, itu kalau menurut saya. Nggak harus yang banyak ritual. Iya, dan saya menjamin, kan gitu. Kalau orang lain mungkin nggak bisa gitu. Harus gini. Nah itu mungkin buat mereka. Tapi buat saya cukup 1 bulan sekali diminyaki. Artinya hanya sebetulnya minyak itu kan satu supaya dia tidak berkarat, bertahan untuk tetap berkarat. Kalau diumpamakan kita manusia, saya ikut jenengan memperlakukan saya baik, pasti saya juga akan baik. Gitu aja. Gitu. Oke, misalkan gini, kita dapat keris dari warisan yang tadinya kita tuh awam banget soal keris dan itu tidak menyangka ya akan mendapatkan keris gitu yang harusnya dirawat, tapi kita tidak merawat, pasti itu juga ada resikonya juga ya Mas?
Ya itu kembali tadi, kalau memang keris itu bertuah Iya, dan pasti ada. kadang-kadang ada resikonya, kadang-kadang resiko itu hanya mengingatkan. Umpamanya gini, kayak jenengan jadi sakit, sebetulnya diingetin, bisa jadi cuma itu aja, karena nggak paham, dianggapnya sudah bikin Sakit. bikin sakit atau bikin malah gitu ya, nggak baik gitu kan sebetulnya. Nah ini yang kadang-kadang juga jadi kayak miskomunikasi gitu antara pusaka itu dengan si pemiliknya. Karena sebetulnya mungkin minta diperhatikan gitu, dalam arti minta supaya mungkin cara menempatkannya gitu kan, mungkin digeletakin di mana gitu, dia nggak suka gitu, mungkin pengen dia dipajang kayak gini gitu kan. Sebetulnya dengan cara seperti itu mungkin disentuh orangnya yang tuh sakit, padahal sebetulnya cuma ngingetin doang. Ingetin aja ya. Oke, tadi cerita tentang keris berawal di tahun 91. 91 itu kalau boleh tahu di usia berapa itu Mas? Oh, saya udah lahiran 67 ya, tua ya. Itu berapa itu? Oke, berarti masih muda dulu tuh. Iya, masih muda lah. Keren tapi udah terjun ke dunia maksudnya kayak kejawen gitu dari dulu atau? Dipaksa. Oh, dipaksa. Sama leluhur. Setelah Iya, dipaksa sama leluhur. Mau nggak mau saya, karena saya tadinya kan nggak punya pikiran punya keris. Iya, berarti Ya, berawal dari keris semuanya itu. Kalau sebelumnya kita udah. Oh, sebelumnya sudah. Udah. Kalau mengenal ajaran Jawa itu kan dari saya SMA itu udah mulai belajar tentang Jawa. Kalau didikan dari orang tua ya dari saya kecil itu. Kalau memang yang lebih fokus lagi itu ya keris di tahun itu tadi. Iya, kalau bicara keris dari tahun 91 itu. Sekarang bingung. Aku jadi stuck juga sama ini. Tombaknya dibahas boleh? Oh iya boleh ya Mas? Boleh. Kalau Thomas sebetulnya nggak terlalu banyak di sih ya. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Terus belum dimatiin kan? Oke lanjut aja. Oke tadi kan kita sudah bicara bahas keris ya. Di sebelah kanan Eka juga ada tombak. Ini yang katanya warisan juga. Tombak itu juga peninggalan. Tombak itu juga merupakan benda pusaka, bisa dikatakan seperti itu juga. Ya kalau benda disebut pusaka itu kan sebetulnya benda yang dianggapnya itu atau barang yang dianggapnya memiliki keistimewaan bagi pemiliknya, itu namanya pusaka. Bentuknya apa aja bisa. Jenengan punya batu dapat dikali terus dianggapnya istimewa dan disimpan menjadi pusaka pun bisa. Dan itu kan biasanya pusaka itu turun temurun dan dimiliki oleh keluarga, kelompok atau bahkan bangsa. Bangsa kayak Indonesia kan punya bendera pusaka kan. Nah itu seperti itulah. Punya Garuda gitu kan. Nah itu kan sebagai pusaka. Nah kalau orang Jawa itu bentuknya adalah salah satunya adalah keris dan tombak. Iya. Tapi kalau tombak itu lebih fungsinya memang kalau dulu itu memang buat maju perang di depan. Beda dengan keris. Kalau keris filosofinya kan ditaruh di belakang itu hanya sebagai sifat kandel kepercayaan diri. Makanya kayak zaman Pangeran Diponegoro lah bawa keris juga nggak dipakai buat nusuk. Cuma dibawa aja. Jenderal Sudirman pun bawa keris juga nggak buat nusuk, tetap ininya tembak-tembakan, kan gitu. Jadi itulah fungsinya keris. Tapi kalau prajurit bawa tombak memang digunakan juga untuk tapi ada fungsi lain. Tombak nggak hanya sebagai alat perang, tapi juga sebagai simbol sebuah kekuasaan. Biasanya kalau di keraton zaman dulu itu ada penyalahan ini dengan tombak atau keris. Kayak misal tombak ini bentuknya gini untuk kerajaan ini gitu ya. Kalau bentuk sih nggak menentukan. Kalau sama kayak keris juga nggak menentukan punya siapa. Itu tergantung pemesanan lah kalau dulu. Iya. Oke. Tadi kan kita sempat pas mau ngambil tombaknya itu kan harus Mas Pawang yang bawa. Itu memang seperti itu. Iya, Kak, gini, karena tata cara satu lah, kita ngelihatnya dari sisi esoterinya aja ya. Nah, mungkin nggak semua orang tahu tata cara membawa tombak, kan gitu. Karena landeannya atau ininya, walaupun sudah diperpendek, itu tetap tata cara bawanya itu nggak sama dengan. Kalau keris mungkin dipegang gini aja nggak masalah, tapi kalau tombak nggak. Beda kan? Gitu, iya. Nah takutnya kalau yang nggak tahu, nah ini yang
mbok gitu kan, Beresiko, ya. beresiko karena saya nggak tahu kan Apa yang akan terjadi jika gitu. salah mau melakukannya. Oke, luar biasa ya, keren banget. Terus ini kan di keris juga beda-beda ya Mas bentuknya. Ya, Apakah itu ada filosofinya juga nih? ada. Kalau seperti ini bentuknya ini namanya gayaman Solo. Solo. Iya, ini Solo. Kalau ini ladrang. Namanya ladrang. Jadi beda nama, tapi sebetulnya ya maknanya sama. Maknanya sama. Cuma yang biar lebih jelas gitu ya. Ini. Kalau dulu saya diajarkan oleh yang akhirnya saya menyukai keris dari Warongko ini. Warongko itu wadai keris. Oke. Nah, ini namanya ukir atau deder, gagangnya itu. Nah, saya nggak hafal nih nama-namanya ini. Cuma ini memiliki filosofi di mana keris lurus ini. Itu artinya hubungan kita dengan Tuhan. Kita sebagai manusia harus bentuknya seperti ini, kepala nunduk. Berarti tunduk kepada segala perintah Tuhan. Kan gitu. Iya. Nah, ini hubungannya kalau kita ke Tuhan. Dan ini adalah dengan sesama manusia. Orang Jawa harus punya sifat yang terbuka, bisa menerima siapapun. Iya. Tetapi dalam keterbukaan itu tetap harus ada yang di depan ini nutup. Artinya tidak semuanya kita buka, tapi tetap harus ada yang kita rahasiakan, kita simpan, kita tutupi supaya tidak menjadi sesuatu yang buruk terjadi di depan. Gitu. Luar biasa sebenarnya, banyak sekali ya maksudnya. Detail banget soal keris Pesan, ya. maksudnya berhubungan dengan kehidupan kita juga gitu. Ya, makanya inilah pusaka leluhur yang kenapa ini menjadi pusaka yang harus dirawat, karena di dalamnya adalah penuh dengan makna atau ajaran hidup buat kita. Gitu. Oke, luar biasa. Kita sudah panjang lebar dan semoga bisa menambah wawasan ya, dan mungkin teman-teman yang masih salah pandangan itu bisa diluruskan ya dengan adanya diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin boleh masih belum closing, ada nggak sih apa ya kita sebut nasihat Jawa nih? Waduh, nasihat Jawa untuk teman-teman di luar yang mungkin masih beranggapan negatif kalau kita bicara soal keris, dan bukan hanya keris, mungkin kita melestarikan dan menjaga warisan leluhur lainnya, bukan hanya keris. Kalau ajaran Jawa yang saya mungkin bisa dibagi lah dengan ada hubungannya dengan warisan itu artinya seperti ini. Kita jangan bangga dengan warisan leluhur, tapi banggalah kita bisa menjalankan pitutur luhur, ajaran luhur, gitu. Luar biasa, singkat, padat, dan sangat bermakna. Oke, gimana Rizky? Udah paham nih soal keris? Ya, jadinya jangan terlalu berpikir negatif terhadap keris, entah itu yang berisi atau yang tidak. Kan kita juga melestarikan budaya untuk leluhur kita gitu. Betul sekali, Juni. Ya. Iya, aku tuh berusaha buat ketawa loh. Udah nih closing. Dwi yang ketawa. Ya betul sekali. Jadi teman-teman jangan segalanya dipikir dengan negatif ya Rizky ya. Karena kita kan di Jawa itu kan banyak sekali budaya. Dan bukan hanya di Jawa. Mungkin di daerah lain juga pasti punya adat dan istiadat masing-masing, tergantung bagaimana cara kita memandang dan menyimpulkan itu sendiri. Luar biasa, ini jangan sampai nanti Rizky pulang dari sini minta keris ya Riz. Pusing ini. Nanti nggak bisa tidur kalau bawa kerisnya Mas Wawang ini. Bisa, ini bisa diajak tidur semua kok. Bisa, paling ya berkenalan dulu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Wawang ya. Semoga bermanfaat, dan nanti mungkin teman-teman yang masih penasaran lagi bisa komen aja nih di bawah. Yang mau pengen cerita juga bisa banget teman-teman kirim ke email dan nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa sertakan nama, usia, sosial media, dan kirim cerita kalian sedetail mungkin, akan kami pilih dan undang untuk podcast. Oke. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Rahayu. Rahayu.